Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rasana, mahasiswa MPDR Universitas Terbuka dengan NIM 501222738. Saya akan menyampaikan diskusi 10 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Akan menjawab pertanyaan dari diskusi 10 tentang komparasi struktur kurikulum negara Indonesia dengan negara maju. Pertanyaan pertama yaitu implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pembentukan kelompok. Siswa-siswi diberikan kesempatan untuk membentuk kelompok dan diberikan tugas seperti proyek untuk menyelesaikannya bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian diskusi dan interaksi. Mereka diberikan kesempatan untuk berpendapat, memberikan ide, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di pembelajaran kelompok tersebut. Kemudian penilaian dan refleksi, yaitu guru-guru dapat menilai tentang bagaimana tentang kolaborasi siswa-siswi yang aktif dan kurang aktif. Adapun kesan, kendala, saran pada pembelajaran kolaboratif, kesannya pada pembelajaran kelompok atau kolaboratif ini dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan karena pendekatan ini yang mendorong keterlibatan semua siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan belajar. Selama prosesnya, mereka berinteraksi, berdiskusi, berbagi ide, serta memecahkan masalah secara kolektif. Siswa tidak hanya memperoleh pemahaman akademik yang lebih dalam, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir kritis melalui kolaborasi aktif. Adapun kendala pada pembelajaran kelompok atau kolaboratif, yaitu kesulitan dalam mengelola kelompok. Kemudian kebutuhan waktunya lebih banyak. Kemudian ada evaluasi kelompok, potensi konflik antar siswa, kurangnya sumber daya atau dukungan, motivasi, dan keterlibatan siswa. Itu merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran kolaborasi. Berikutnya, adapun saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kolaboratif, yaitu harus memiliki perencanaan yang lebih matang. Kemudian pengelolaan kelompok yang lebih terstruktur. Kemudian ada peningkatan keterlibatan siswa, pemanfaatan teknologi dalam kolaborasi, kemudian ada strategi penyelesaian konflik, dan evaluasi serta umpan balik yang berkelanjutan. Berikutnya, komparasi struktur kurikulum pendidikan antar negara di Indonesia. Berikut adalah analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia, Jepang, dan Finlandia. Di Indonesia, struktur kurikulum di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 yang menekankan pada kompetensi inti seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dengan penekanan pada pembelajaran tematik dan berbasis proyek. Kemudian evaluasi, yaitu menggunakan ujian nasional, meskipun kini lebih fleksibel, serta penilaian berbasis portofolio dan observasi. Durasi pendidikan dasar
6 tahun wajib belajar di sekolah dasar. Kemudian struktur kurikulum di Jepang mengacu pada nasional kurikulum standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang. Kemudian pendekatan pembelajaran di Jepang menekankan keseimbangan antara akademik dan pengembangan karakter dengan fokus pada kerjasama dan keterampilan sosial. Pada struktur evaluasi, di Jepang tidak ada ujian nasional di tingkat dasar, tetapi ada ujian masuk untuk sekolah menengah. Kemudian durasi pendidikan dasar ada 6 tahun wajib belajar di sekolah dasar, sama seperti struktur kurikulum di Indonesia. Kemudian struktur kurikulum di Finlandia, yaitu struktur kurikulumnya menggunakan National Core Curriculum for Basic Education yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis eksplorasi dan pemecahan masalah, dengan sedikit tekanan pada ujian dan lebih banyak fokus pada kesejahteraan siswa. Kemudian evaluasi di struktur kurikulum Finlandia tidak ada ujian nasional. Kemudian adanya penilaian dilakukan secara formatif dan berbasis observasi. Durasi pendidikan dasar selama 9 tahun wajib belajar dengan sistem yang lebih fleksibel dibanding dengan negara lain. Sebagai kesimpulannya, perbandingan kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia, Jepang, dan Finlandia menunjukkan perbedaan dalam pendekatan pembelajaran dan sistem evaluasi. Sementara di Indonesia lebih berfokus pada standar akademik dengan ujian sebagai alat utama evaluasi, sementara Jepang mengutamakan keseimbangan antara akademik dan pengembangan karakter dengan sistem yang mendorong kerjasama serta keterampilan sosial. Di sisi lain, Finlandia memiliki sistem yang lebih fleksibel dengan orientasi pada kesejahteraan siswa, sedikit tekanan pada ujian, dan pendekatan berbasis eksplorasi serta pemecahan masalah. Durasi pendidikan dasar di Finlandia lebih panjang dibandingkan di Indonesia dan Jepang, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang secara lebih menyeluruh. Kemudian perbedaan ini juga mencerminkan filosofi pendidikan masing-masing negara dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa untuk masa depan. Struktur kurikulum di sekolah yang tempat saya mengajar, yaitu di SD Islam Al-Iman, Pabuaran Bojonggede, Bogor, menggunakan struktur kurikulum yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum khas Sekolah Islam Al-Iman, yaitu kurikulum tahfiz, bahasa Arab, dan pembiasaan adab akhlak. Kemudian ada pendekatan pembelajaran holistik, integratif, dan diferensiasi. Kemudian evaluasi dan peran guru. Evaluasi tentang sikap dan karakter, dan uji komprehensif tahfiz. Peran guru sebagai fasilitator dan terstruktur, serta menjadi pendamping tahfiz dan murojaah. Demikian sebagai perbedaan antara kurikulum, struktur kurikulum di berbagai negara, serta struktur kurikulum yang berada di sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.